Shalom, hari ini kita akan merenungkan surat Titus pasal 2, teksnya ayat 1 sampai 15, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10. Allah mengajar laki-laki yang tua, perempuan-perempuan yang tua, perempuan-perempuan muda, orang-orang muda, dan hamba-hamba akan menguasai diri dalam segala hal. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 15. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kesimpulan hari ini, Paulus berkata kepada Titus akan mengajar kepada orang-orang masing-masing. Dia memesan kepada laki-laki yang tua akan hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, kesabaran. Juga memesan kepada perempuan yang tua akan jangan memfitnah, kepada perempuan muda akan mengasihi suami dan anak-anaknya taat, dan kepada laki-laki muda akan menguasai diri, dan kepada hamba-hamba akan tulus dan setia. Paulus mengingatkan akan Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita dan memesan kepada Titus akan nasihati yang meyakinkan orang dengan segala kewibawaannya. Ajaran tentang Allah. Pertama, firman Allah tidak boleh dihujat, melainkan ajaran Allah harus dimuliakan. Kedua, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah. Ketiga, Kristus Juru Selamat dan Allah yang Maha Besar telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ajaran tentang manusia. Pertama, Titus harus beritakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, dan dia harus menjadi sesuatu teladan dalam berbuat baik dengan jujur, bersungguh-sungguh, sehat, dan tidak bercela dalam pemberitaannya, supaya lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan. Dia harus beritakan ajaran Allah, nasihat, dan yakinkan orang dengan segala kewibawaannya. Kedua, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketukunan. Juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, supaya mendidik perempuan-perempuan muda. Ketiga, perempuan-perempuan muda harus mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Keempat, orang-orang muda harus menguasai diri dalam segala hal. Kelima, hamba-hamba harus hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya mereka memuliakan ajaran Allah dalam segala hal. Sehingga aplikasi hari ini tetap memberitakan ajaran Tuhan dengan menjadi teladan dalam berbuat baik, supaya jemaat hidup dengan menguasai diri dalam segala hal. Kedua, semua orang percaya harus hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketukunan, supaya mendidik generasi berikutnya. Ketiga, taat kepada Tuhan, dan Tuhan dengan menyerahkan dirinya sama seperti teladan Yesus. Kita harus mengikuti teladan Yesus, dan dengan menjadi teladan
kita juga bisa mengajar, mendidik generasi berikutnya juga. Akhirnya praktik hari ini, hidup dengan menguasai diri dalam segala hal, dan menjadi teladan dalam iman, kasih, dan ketukunan. Dengan menyerahkan diri untuk mengajar dan nasihati sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kehidupan hamba Tuhan, dan inilah kehidupan semua orang percaya. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.